Halo, selamat pagi siswa-siswi kelas 8. Nah, hari ini kita akan lanjut belajar fisika. Nah, ini kita sudah masuk di bab kedua. Di bab kedua ini nanti kita akan membahas tentang materi usaha, pesawat sederhana, dan kerja otot pada rangka. Apa sih usaha itu? Nah, di sini Bapak memberikan gambar sebuah anak sedang menarik meja ya, sedang menarik meja. Dia sedang berusaha menarik meja. Apa sih usaha? Nah, usaha adalah besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga benda berpindah posisi. Di sini ada kata kuncinya, berpindah posisi. Artinya usaha itu dia berhasil ketika benda itu dia berpindah posisi. Kalau nggak berpindah, bagaimana Pak? Kalau nggak berpindah berarti usaha kita sama dengan nol. Misalkan kalau usahanya nol, di sini Bapak memberikan contoh ini, nak. Kita mendorong tembok. Apa yang terjadi pada tembok? Apakah tembok ini dia bergerak atau berpindah? Tidak kan? Nah, tembok tidak bergerak atau tidak berpindah sehingga usaha kita untuk mendorong tembok adalah nol. Oke. Nah, kalau kita berbicara tentang usaha, kita juga tidak lepas dari yang namanya energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja, ya. Nah, untuk gambar yang ini Bapak tandai pakai kursor ini misalkan sebuah balok, ya, sebuah balok ditarik dengan gaya F dan berpindah sejauh S. Ini dari kiri ke kanan dia berpindah sejauh S. Berapa usaha yang bekerja pada benda ini? Cara menghitungnya bagaimana? Nah, di sini nak cara menghitungnya adalah dengan rumus W sama dengan F kali S, di mana W ini adalah usaha, F-nya adalah gaya, satuannya Newton. Kalau usaha tadi satuannya Joule. Kemudian S itu dia perpindahan. S-nya adalah perpindahan ya. Di mana 1 Joule itu adalah usaha yang dilakukan gaya sebesar 1 Newton untuk memindahkan benda sejauh 1 meter. Oke, jadi ini adalah rumus untuk mencari usaha. Kemudian, nah bagaimana Pak? Misalkan sebuah balok atau benda ditarik dengan gaya F tapi membentuk sudut tertentu. Misalkan di sini membentuk sudut theta. Maaf, di sini membentuk sudut alfa, ya. Bagaimana? Apakah rumusnya sama dengan rumus yang ini tadi? Nah, ternyata berbeda, nak. Kalau dia kondisinya seperti ini ditarik dengan sebuah gaya yang membentuk sudut tertentu, misalkan ini sudut alfa, maka rumus yang digunakan adalah W sama dengan F cos alfa kali S. Ada cos alfanya ya. W sama dengan F cos alfa kali S. Titik ini dia tanda kali. Oke, keterangannya sama dengan yang tadi. Nah, daya, kalau kita berbicara tentang usaha tidak terlepas dari yang namanya daya. Apa sih daya itu, nak? Daya adalah laju suatu benda dalam melakukan usaha atau besar usaha yang dilakukan gaya dalam waktu 1 sekon. Jadi ini ada waktu yang dibutuhkan, gaya atau usaha yang dilakukan dalam waktu 1 sekon. Ini rumusnya ya, rumus mencari daya. Daya disimbolkan dengan huruf P, kemudian W ini W besar, usaha yang dilakukan, W ini adalah usaha, T ini adalah waktu. Jadi rumusnya adalah W per T, usaha per waktu. Satuan daya dalam SI adalah 1 kilowatt sama dengan 1000 watt ini. 1 kilo sama dengan 1000, kemudian 1 megawatt atau 10 pangkat 6 watt. Nah, ini seterusnya 1 HP horsepower ya kan sama dengan 746 watt. Ini di sini Bapak memberikan contoh misalkan Dove memindahkan batu ya. Dove memindahkan batu berjarak 8 meter, dari kiri ke kanan. Kemudian Renat juga memindahkan batu dari kiri ke kanan ya, sejauh 8 meter. Rumusnya sama, P sama dengan W per T. Atau ini misalkan di sini Bapak berikan Dove memberikan usaha 6 Joule, dibutuhkan waktu berapa? 6 detik. Jadi dayanya berapa? 1 watt. Kemudian Renat memindahkan dengan usaha yang sama 6 Joule dalam waktu 10 sekon. Mana daya yang lebih besar? Daya yang lebih besar adalah yang Dove karena Dove memindahkan dengan waktu yang lebih cepat yaitu 6 sekon. Tetapi usahanya sama. Usahanya di sini 6 Joule, si Renat 6 Joule juga. Oke.
Selanjutnya kita ke contoh soal. Di sini Bapak memberikan 3 contoh soal ya. Misalkan yang pertama, Yusril mendorong meja dengan gaya 20 Newton sehingga meja berpindah sejauh 3 meter. Berapa usaha yang dilakukan oleh Yusril? Ini soal yang pertama ya. Kemudian nomor 2, sebuah balok ditarik dengan gaya 150 Newton dan berpindah sejauh 5 meter. Gaya yang dikerjakan membentuk sudut 60 derajat dan dengan bidang datar. Berapa usaha yang dikerjakan? Kemudian, maaf ini soal yang ketiga. Sebuah setrika listrik dengan daya 300 watt digunakan dalam waktu 10 menit. Berapa joule energi yang digunakan setrika tersebut? Oke, kita kerjakan di sini. Nah, seperti biasa Bapak sudah berikan keterangannya di sini untuk soal yang pertama. Benda ditarik atau dipindahkan dengan gaya 20 Newton dan berpindah sejauh 3 meter. Berapa sih usaha yang bekerja pada benda tersebut? Maka rumusnya sama dengan W F kali S, di mana F-nya adalah 20 Newton kalikan perpindahannya berapa? 3. Jadi usahanya berapa? Usahanya adalah 60 Joule. Ini soal yang pertama. Kemudian, mudah kan? Kemudian soal yang kedua, ini ditarik dengan membentuk sudut tertentu. Rumusnya tadi W sama dengan F cos theta, cos alpha kalikan S di sini ya. Di mana F-nya 150, kemudian cos 60. Ini nanti tergantung soalnya, nah ya, bisa 60, bisa 30, tergantung soalnya. Nanti nilainya angkanya berbeda-beda. S-nya berapa? Berpindah sejauh, tadi di soal dia berpindah sejauh berapa? Kita tengok dulu ya. Sebentar, dia berpindah sejauh 5 meter ya. Dia berpindah sejauh 5 meter. Jadi ini kalikan 5, berarti 150 kali cos 60, dia nilainya setengah, kalikan 5. Dia berarti 375 Joule. Ini untuk soal yang kedua, nilainya 375 Joule ya. Mudah kan? Kemudian kita ke soal yang ketiga. Sebuah setrika listrik dengan daya 300 watt digunakan selama 10 menit. 10 menit ini nanti diubah ke dalam bentuk sekon, jadi 600 detik. Cari W, energinya berapa? Berarti kalau mencari W, dia P kali T. P-nya berapa? P-nya 300. Kalikan T-nya 600. Oke, berarti ini 18. Nolnya ini satuannya dia joule ya. Satuannya dia joule atau dia diubah menjadi 180 kilo 180 kilo joule. Nah, ini sudah terjawab. Ini untuk soal yang ketiga. Oke, kira-kira itu yang dapat Bapak sampaikan pada pembelajaran pagi hari ini. Kiranya anak-anakku tetap semangat belajar, stay fit, stay healthy, and God bless you.